Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minat ta'dhimil ilmi wa minat ta'dhimi al-wajibi alla yamut dari jela ilal kitabi. Dan diantara cara memuliakan ilmu ya, diantara adab tata krama untuk memuliakan ilmu adalah dengan tidak memanjangkan kaki di atas kitab. Memanjangkan kaki itu kalau menselonjorkan, menjulurkan kaki, kemudian kitab itu di atas dibaca di atasnya. Jadi kita sebaiknya jangan membaca kitab sambil menselonjorkan kaki, dianggap tidak sopan dan tidak memuliakan ilmu, memuliakan kitab. Karena kitab adalah media perantara untuk kita mendapatkan ilmu, maka kita juga harus memuliakan kitab atau buku. Nah, salah satu adab ketika kita membaca adalah baca buku atau kitab adalah dengan tidak menselonjorkan kaki, ya, tidak menselonjorkan kaki, terutama menghadap kiblat. Jadi selonjornya kaki itu menjulurnya ke arah kiblat, itu dinilai oleh para ulama kurang sopan sehingga kurang memuliakan ilmu. Kalau kurang memuliakan ilmu, ya ilmu itu menjadi bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Cahaya ilmu itu kalau kita tidak sopan. Seperti kemarin sudah dicontohkan bagaimana dokter itu akan berikan resep terhadap sakit kita itu, berikan resep kalau kita tidak sopan sama dokter. Nah, kita yang butuh, kita pengen sehat, kita pengen sembuh, tapi dengan dokternya tidak punya tata krama, tidak punya sopan santun, kasar, tidak beradab. Nah, bagaimana dokter akan mau memberikan resep, gitu ya. Sehingga ini kita dilarang ya, kurang sopan kalau kita membaca kitab sambil menselonjorkan kaki, menjulurkan kaki, terutama ke arah kiblat. Mau selonjorkan saja tidak pula, apalagi petendengan gitu. Ya. Nah, ini salah satu tata krama dalam membaca kitab, membawa kitab. Wa yadunga kutub tafsiri fawqa sairil kutub, dan meletakkan kitab tafsir di atas kitab-kitab yang lain. Jadi ada tingkatannya. Kalau itu kitab tafsir, buku tentang tafsir, maka dia diletakkan di atas, di atas untuk memuliakan. Jadi kalau kita punya kitab tafsir, punya buku-buku tentang agama, tentang tema-tema agama, itu maka yang paling atas itu buku tentang tafsir. Apalagi buku tentang baca novel, ya itu sudah tidak, kurang memuliakan lagi kalau itu di atas ditaruh di atas tafsir atau Al-Quran. Sehingga kalau kita punya kitab tafsir maka ditaruh, kalau matanya ditumpuk maka kitab tafsir itu paling atas. Kalau ada Al-Quran, ya Al-Quran yang paling atas sendiri. Itu disusun berdasarkan tingkat yang paling utama. Kemudian wala yadungang alal kitabi syai'an akhir, dan jangan meletakkan sesuatu apapun itu di atas kitab. Ini juga dianggap kurang sopan, tidak memuliakan kitab, kurang memuliakan buku. Sehingga ya, ini mulai sekarang lah kita mulai menjaga agar tidak
sembarangan meletakkan sesuatu di atas kitab, apalagi makanan ya, permen, apa lagi ya, jam tangan gitu misalkan, dan lain sebagainya, apalagi minuman, makanan. Nah itu kurang memuliakan ilmu ya. Wa kana ustaduna Burhanuddin yuhki an syai'in minal masyayikhi anna faqihan kana wa dhangal barta halal kitabi faqala lahu fil farishati burnayabi. Jadi diceritakan oleh Syekh Burhanuddin, beliau bercerita dari para guru-gurunya bahwa ada seorang fakih, orang yang pinter itu, dia meletakkan tinta ya, isi tinta, wadah tinta itu di atas kitab, di atas buku. Kemudian dia ditegur dengan bahasa Paris, bil Farisiyah, bukannya dia ditegur bahwa kamu tidak akan bisa berhasil memanfaatkan ilmu. Dengan cara begitu kamu tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya ilmu. Kamu tidak akan bisa berhasil mendapatkan manfaatnya ilmu. Begitulah adab ulama-ulama zaman dulu, sampai tidak meletakkan apapun itu di atas buku atau kitab, bahkan tinta saja. Bahkan tinta itu kan digunakan untuk belajar, itu tidak diletakkan di atas kitab, di atas buku ya, begitu. Wa kana ustaduna al-qadil ajal Fahrul Islam Ma'ruf wa kana ustaduna al-qadi al-ajal Fahrul Islamil Ma'ruf biqadi khani yaqulu ilam yurid bidzalikal istighfafa fala ba'sa bidzalika wal aula ayah taraza anhu. Perkara kira-kira Al-Qadhi Fahrul Islam Ma'ruf, yang disebut juga dengan Qadhihan, berkata, jika meletakkan sesuatu di atas kitab dengan tidak berniat untuk meremehkan, beliau berkata tidak apa-apa, tapi yang lebih utama ya, jangan melakukannya, menjaga dari itu. Nah sehingga ya kita mending mencari yang selamat saja. Ya, letakkan di tempat yang lain, dan masih ada tempat yang meletakkan sesuatu di atas kita, walaupun ada Ustadz Fakhruddin, boleh asal tidak berniat untuk meremehkan ya, daripada nanti salah ya, mending cari yang selamat dengan tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Wa min at-ta'dimi an yujawida kitabatal kitabi. Kemudian di antara cara memuliakan ilmu adalah dengan membaguskan tulisan. Kalau kita menulis itu dibaguskan agar mudah dibaca, enak dibaca. Kalau kita itu lihat tulisan yang cekekeran itu, ya kita bacanya aja sulit, apalagi mau menelaahnya, ini nulis apa ya, padahal tulisan kita sendiri tapi tidak bisa dibaca ya. Kalau kita nulis di buku itu, kita diminta untuk menuliskannya secara jelas, secara baik, dibaguskan ya.
ya bentuk hurufnya ya, kita membacanya itu menjadi jelas. Wala yuqarmito dan jangan melembutkan dan kecil-kecil. Jangan menulis itu kecil-kecil sekali. Wa yatrukal hasyata allati yuqarmitu biha illa inda darurah. Dan meninggalkan pinggir kitab ya. Pinggir kitab dan meninggalkan hasyah pinggiran. Jadi kalau kan ada margin kanan, margin kiri, batas kanan. Biasanya kalau ada buku itu kan pinggirnya itu masih ada selane, itu ditinggalkan. Artinya ditinggalkan, biarkan kosong, biarkan bersih, biarkan rapi, kecuali darurat itu untuk menambahkan keterangan gitu ya. Agar apa ya, agar tidak kelihatan kotor. Kalau kotor, kitabnya kotor kan kita jadi bacanya kurang enak. Kalau kurang enak atau susah, apalagi susah bacanya, apalagi sama hurufnya berubah, itu nanti bisa mengakibatkan kita memahaminya itu menjadi sulit. Sehingga sebaiknya tetap dijaga agar tetap bersih gitu. Kecuali darurat itu nanti untuk menambahkan keterangan, oh ini sampingnya ini adalah ada tambahan keterangan dari guru kita itu seperti ini. Nah itu baru boleh. Pun jangan sampai yukormit tadi, lembut ya. Wara'a Abu Hanifata katiban yukormitu fil kitabi faqala la tukormit hattaka li'annaka in ngishta tandamu wa in mutta tustam. Syekh Abu Hanifah itu pernah melihat seseorang itu menulis dengan lembut, kecil-kecil gitu. Beliau kemudian berkata, menegurlah, jangan dilembutkan tulisanmu. Karena apa? Karena nanti kamu akan menyesal gitu, menyesal. Ketika kamu masih hidup, kamu menyesal. Karena kalau nanti penglihatan sudah tua, tidak begitu jelas, dengan yang kecil-kecil itu menjadi tidak bisa terbaca, sulit dibaca, sehingga menyesal. Apalagi wa imitta, ketika mati nanti kamu akan dicela, tulisannya kok begini kecil-kecil, susah untuk dibaca. Yakni idza syukhta wa dhufa basurka nadimta ala dzalikal fi'li, yaitu ketika sudah tua, sudah penglihatannya sudah berkurang, sudah lemah, sudah kabur, maka akan menyesal dengan kelakuan atau menulis yang kecil-kecil seperti tadi. Waqi'ani Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki rahimahullah annahu qala ma qaramatna nadimna wa man tahabna nadimna wa man lam nuqabil nadimna. Dari Syekh Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki rahimahullah, beliau berkata bahwa saya menyesal membuat tulisan yang kecil-kecil. Ya, beliau menyesal bahwa dulu ketika belajar itu tulisan dia kecil-kecil, lembut-lembut. Kemudian Bamang tahabna nadimna, dan beliau tidak menuliskannya secara detail.
Saya sudah detail itu dia meringkas, cukup diringkas-ringkas itu. Sudah lembut, kecil-kecil, ringkas, ringkas. Dia sehingga menyesal dengan kurang sempurnanya tulisan yang dia tulis di buku itu, karena terlalu ringkas, keterangannya kurang. Wa malam nukabil nadimna, dan beliau juga menyesal ketika dia tidak membandingkan ilmu itu, kitab ini dengan kitab-kitab yang lain, sehingga referensinya kurang. Wa yambahi ayyakuna taqtingul kitaba murabbangan. Sebaiknya kitab itu bentuknya adalah persegi 4. Fainau taktingu Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, karena seperti itulah juga yang dilakukan oleh Abu Hanifah, wa huwa aisaru ila rafi, dengan bentuk kitab yang persegi 4 tadi, maka akan memudahkan ketika untuk diangkat. Wal wad'i, dan diletakkan, mudah diangkat dan mudah wal mutalaati, dan mudah untuk dibaca. Ya, sebaiknya kitab itu bentuknya, ya kalau sekarang rata-rata bentuknya persegi lah, letaklah persegi. Wa yambai alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrati, dan sebaiknya tidak menggunakan atau menulis itu dengan tinta merah. Wa yambai alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrati, atau tidak meletakkan sesuatu yang di sana itu ada merahnya. Sebenarnya buku kita itu tidak ada yang merah, ya, warna merah, baik itu tulisan, apalagi tulisan merah atau sesuatu yang merah gitu. Karena apa? Faina soningul falasifah, karena suatu yang merah itu adalah tulisan orang-orang filosof. La soningus salafi, bukan tulisan ulama salaf. Jadi kita sebaiknya wayambagi tidak menulis itu dengan tinta merah, karena merah itu identik dengan para filosof, bukan ulama salaf, bukan ulama Islam. Wa min masyaihina mangkaraha istimalal murakkabil ahmar, dan sebagian guru-guru kita itu tidak senang tulisan yang disusun dengan kalimat-kalimat yang disusun dengan warna merah. Demikian tadi diantara cara agar kita bisa memuliakan ilmu, ya, yaitu dengan satu tadi, tidak menselonjorkan kaki, tidak menulis dengan lembut atau kecil-kecil, kemudian buku kita sebaiknya berbentuk persegi, kemudian hindari tulisan warna merah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.